Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini adalah rekaman yang saya buat khusus untuk kelas khusus CA. Rekaman ini akan berisi latihan ritme pembentuk alfa, ritme pembentuk alfa. Kenapa harus ritme pembentuk alfa? Nanti saya jelaskan secara terpisah pada video tersendiri. Karena begini, setiap fungsi dari gelombang otak kita ini mensiratkan kesadaran tertentu. Dan seperti yang pernah saya informasikan di video saya sebelumnya gitu ya, bahwa orang-orang penderita CA ini secara stres itu tinggi sekali, baik internal stres maupun yang lain, tinggi sekali. Maka relaksasi pada otak adalah pengkondisian untuk masuk ke alfa, itu relaksasi pada otak. Tapi kita harus pastikan bahwa teknik yang dipelajarinya benar masuk ke alfa. Maka kita harus menguji apakah sebuah teknik itu betul masuk ke alfa atau tidak dengan cara menggunakan alat ukur gelombang otak. Nah, itu dasarnya itu. Jadi kita harus menguji dengan alat ukur gelombang otak. Ya. Untuk ukur gelombang otak itu apa? Di sini saya akan share screen supaya nanti kelihatan semua. Oke. Jadi yang pertama yang diperlukan adalah namanya Muse. Ya, namanya Muse. Ya, namanya Muse. Ini adalah alat ukur gelombang otak. Dan ini yang saya pakai adalah Muse generasi terbaru ya. Jadi Anda bisa pakai alat ukur gelombang otak yang lain karena dia dilihat berdasarkan channel. Saran minimal saya adalah paling rendah adalah 4 channel. Muse ini 4 channel. Ada di atasnya itu ada yang 8 channel, ada yang 16 channel, ada yang 32 channel, dan 64 channel sampai 256 channel. Semakin banyak channelnya maka semakin akurat. Ya, semakin banyak yang diukur. Ini sama. Harganya ya kurang lebih kira-kira sekitar sekitar berapa ya, kita lihat berdasarnya ya, $410, $410 kurang lebih. Yang masuk Indonesia mungkin sekitar 7,5 atau 8,5 juta lah ya, kurang lebih. Ya segitu loh. Ini untuk Muse-nya. Kemudian yang kedua, kita butuh aplikasi namanya Mind Monitor. Nah, kita butuh aplikasi namanya Mind Monitor. Ini aplikasi yang bisa diinstal di Android maupun di handphone. Fungsi aplikasi ini adalah untuk melihat raw data. Raw data itu adalah data yang dikeluarkan dari alat ukur EEG ini dalam bentuk alfa, beta, delta, theta, gamma. Jadi kalau ini saya tunjukkan di layar gitu ya, itu kan ada ya, alfa, beta, delta, theta, gamma-nya. Sama kan, saya pakai main monitor. Oke. Kemudian yang ketiga, kita perlu aplikasi namanya Neurovisual. Ya, kita pakai aplikasi namanya Neurovisual. Nanti ini yang kita pakai untuk memindahkan data dari Muse ke Mind Monitor, dari Mind Monitor kemudian ke Excel, CSV, baru kemudian dibuka oleh aplikasi Neurovisual untuk melihat delta, theta, alpha, beta, gamanya berapa persen komposisinya berdasarkan apa yang terjadi pada saat itu. Begitu. Seru ya. Jadi tiga ini memang ini teknis sekali. Peserta kelas CA bisa melakukan ini. Ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa begini cara saya melogikakan, begini cara saya mengukur dengan alat-alat yang ada jurnalnya, kemudian ya cukup proven by science ya. Sehingga saya bisa memastikan bahwa gelombang otak saya pada saat itu apa. Alfa kah, delta kah, sehingga tekniknya harus menyesuaikan dan benar sesuai dengan peruntukannya. Oke, jelas ya? Oke, tidak tidak pakai lama lagi, ya. Saya akan langsung demonstrasikan ini dari kelihatan kanan dan kirinya ya. Ini saya akan ritme 55 dulu, ritme 55 dulu. Dan baru kemudian maksimalkan ini ya, saya rekam. Biar saya praktekkan audionya sesuai dengan rekamnya. Siap?
Satu, dua, tiga. Time. Oke. Iya. Oke. Stop. Kemudian saya kirim ke diri saya sendiri. Oke. Setelah itu, bang, yes, saya simpan di eh, folder bus saja lah ya. Sini, ah. Oke, kemudian saya buka. Ya, ini kemudian diekstrak dulu, ya, dari name aja. CA 55. Saya, ini memang hal teknis ya, tapi peserta tidak usah melakukan ini. Ini saya hanya mendemonstrasikan untuk dilihat hasilnya. Saya kasih nama CA55, ya. Nah, file ini, step berikutnya adalah di copy, lalu dipindahkan ke folder di hasil instalasi neurovisual ini, ya. Hasil folder instalasi neurovisual yang ini, pindahkan, taruh di data file, paste ke sini. Nah, tapi sebelumnya ada triknya. Aplikasi neurovisual ini hanya bisa membaca sampai tahun 2019, 2020 error. Sekarang 2022. Jadi ini saya buka dulu pakai notepad. Buka, kemudian data yang tahun 2023 ini saya replace menjadi 2019. Nah, 2023 ini saya ganti jadi 2019. Nah, seperti itu ya. Ini triknya. Saya replace all, set, oke. Kemudian saya save, Ctrl S. Baru kemudian saya buka neurovisualnya, Illustrator. Ya. Kemudian saya ini arahkan ke relative persen. Ini saya cari CA55. Ini dia deh ya. Saya klik satu kali. Nah, kelihatan di sini ya. CA55, alfanya adalah 63%. Ya, kelihatan di sini. Alfanya adalah 63%. Jadi dominan. Karena di atas 50%. Ya kan? Di atas 50% itu berarti dominan alfa. Ya, yang lainnya mengikuti. Karena di gelombang otak kita ini, apa namanya, lima-limanya muncul secara bersamaan. Hanya persentasenya saja mana yang lebih banyak dibandingkan yang mana. Jadi di sini contohnya adalah alfanya 63%. Jadi ritme 55 ini dengan bunyi backsound seperti itu menghasilkan dominan gelombang alfa. Kenapa kita butuh alfa? Karena alfa ini gelombangnya otak yang relaksasi. Dan ketika relaksasi, kita bisa menenangkan pikiran, menenangkan perasaan juga. Lalu kemudian kita bisa mengkondisikan untuk membentuk layer abstraksi yang ada pada otak kepala, otak jantung, dan otak perut. Mungkin ada di pelajaran tersendiri. Jadi latihan basicnya adalah pembentukan gelombang alfa dulu, ya, pembentukan gelombang alfa sampai dominan. Kalau buktinya dominan, alfanya 63%. Nah, seperti itu. Terus ya. Oke. Jadi kalau kita latihan, itu mesti harus punya maksud pembentukan gelombangnya apa. Kenapa? Karena sekali lagi metode nafas ritme itu didasarkan pada pembentukan frekuensi yang bisa kita hitung di atas kertas dan bisa kita buktikan dengan alat ukur. Seperti itu. Nah, tadi saya juga buktikan sudah alfa 63%. Ya kan? Ini nanti menjadi latihan wajib bagi peserta. Jadi latihan wajib bagi peserta. Ya walaupun tidak punya Muse, oke okay lah. Karena kita sudah buktikan, ya percaya saja. Kenapa? Karena sudah dilihat tadi live langsung. Live langsung.
Oke, berikutnya adalah kita akan masuk pada ritme 44. Kita akan uji ritme 44. Ya, saya share screen lagi. Ya, ini saya tutup dulu. Ritme 44. Ya, ya. Saya start recording. Kemudian kita akan lihat efek pada ritme 44 pada gelombang otak. Persiapan 3, 2, 1. Oke. Saya kira. Kemudian hanya ini kan sih jadi apa lah. Kalau enggak ya lihat saja di demonstrasi ini. Nah, setelah itu saya buka dulu pakai notepad. Tahunnya saya ganti dulu. Ini masih 2023. Saya ganti menjadi 2019. Refresh all. Oke. Save. Ctrl S. Kemudian filenya saya copy. Saya masukkan ke folder data file. Paste ke sini. Oke, cepat untuk ya. Kemudian Muse-nya saya buka lagi. Ini dia, yang bertempat. Saya pastikan dulu ini relatif persentase, lalu sini tampilannya. Nah, oke, kita di sini ya. Alfanya dominan, ya 61, ya kan? Tadi 63 kalau nggak salah. Coba kita lihat ya. Saya 55. Nah, ya kan? Jadi alfanya dominan. Sini kita lihat alfa dominan. Kenapa kita butuh alfa dominan? Karena gelombang otak yang menyiratkan relaksasi adalah gelombang otak alfa. Nah, jadi dua teknik ini kita buktikan untuk menghasilkan gelombang alfa. Nanti berikutnya ada lagi teknik-teknik berikutnya. Karena seperti yang saya informasikan bahwa kita buka ya PowerPoint-nya kalau masih ingat pada video yang kedua pada bagian strategi umum ada di bawah ini dia. Nah, ya. Oke, kelihatan ya strategi umum dan 6. Oke, yang komplement. Nanti ada ritme-ritme yang kita pakai untuk melakukan hal-hal di sini. Makanya kenapa latihan jadi panjang gitu. Kenapa ada yang 12 sesi, 24 sesi? Karena ya urusan CLCA ini nggak sesederhana satu ritme untuk semua gitu kan. Atau satu teknik untuk semua. Enggak, kita harus bertahap untuk dilatih secara progresif. Jadi minggu ini nanti materinya kita penenangan semua gitu kan. Nah, nanti minggu depan materinya push. Ada stresornya. Dan kita belajar bagaimana cara mengkondisikan stres itu. Nah, nanti minggu depan penenangan lagi. Nanti ada kombinasinya antara penggunaan stresor dan penenangannya. Terus gitu. Kita rutinkan seminggu 3 kali. Kuncinya jangan bosen. Karena sayanya nggak pernah bosen untuk saya bikin begini nih. Bikin video begini. Ya kan? Ya secara logika ngapain gitu bikin begini kan. Tapi karena saya tahu persis bahwa kita harus benar pengkondisian pada gelombang otak kita. Kita harus benar pengkondisian pada jantung kita, gelombang di kolbu hati niat kita. Kita juga harus benar pengkondisian pada metabolisme dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu harus bisa ditunjukkan, harus ditunjukkan. Supaya apa? Supaya kita on the track nih, on the track. Nah, seperti itu. Nanti ada kombinasinya. Ada kombinasinya, membanjiri area yang disebut dengan oksigen strateginya bagaimana. Kemudian bagaimana melaparkan sel kanker lewat olah napas. Selain dari alternatif menggunakan intermittent fasting. Lewat olah napas juga bisa. Nanti saya ajarkan bagaimana tekniknya. Pakai olah napas. Kemudian mengakses syaraf otonom. Nomor 6 ya.
mengakses secara parasimpatik baik direct maupun indirect. Kemudian yang nomor poin 2 nih, magnetic resonance dengan radio waves dan gelombang. Nah, ini kan kita main gelombang, otak kita alfa. Nanti kapan kita akan bikin jadi gamma? Nah, kapan kita bikin jadi gamma? Bisa nggak? Ada nanti videonya sendiri. Kita ajarkan bagaimana cara bikin jadi gamma supaya gamma ini adalah gelombang pemaksa. Gelombang pemaksa. Pengertian pemaksa ini nggak jahat ya. Jadi memang ada sesuatu yang kadang perlu. Kemudian kita juga belajar untuk masuk ke delta nanti. Masuk ke gelombang delta. Dan seterusnya. Nah, maka latihannya akan dibikin variatif supaya otak kita mengenali berbagai macam perubahan-perubahan ini. Otak kita mengenali berbagai macam perubahan ini. Nah, itulah kenapa ada 12 kali, 24 kali. Nanti bulan depan ada lagi, terus ada. Berapa lama? Paling tidak, 3 bulanan lah paling tidak. Iya kan? 3 bulanan. Dan sekali lagi jangan berharap dalam pikiran kita bahwa dengan satu ritme, latihan napas, kemudian cancer akan hilang sembuh dalam waktu singkat. Nggak mungkin. Nah, makanya saya kasih step by step-nya. Dari pengalaman saya menangani puluhan pasien cancer, saya ketemu benang merahnya problemnya di mana. Condition ini harus benar dulu. Di gelombang otaknya harus ini dulu. Baru setelah gelombang otaknya terbentuk gelombang alfa, katakanlah begitu misalnya contohnya ya, baru nanti kita baru bisa masuk pada step berikutnya. Kalau gelombang otaknya masih gelombangnya beta atau gelombang orang yang masih stres, stres itu gelombangnya dominan beta. Ya nggak bisa kalau kita masuk pada step berikutnya, karena masih ada stres dalam pikiran. Tapi saya kayaknya bengong mas, iya mungkin bengong, tetapi selnya ngirimkan sinyal yang stres. Internal selnya ngirimkan sinyal stres di dalam dirinya. Maka terdeteksi pada gelombang otak beta. Jadi harus di hijack dulu, dibajak dulu. Istilahnya di hacking dulu. Di hacking dulu supaya masuk pada gelombang otak tertentu. Baru nanti kita bisa untuk pengkondisian berikutnya. Nah, seperti itu. Ya, sih ya. Ini demonstrasinya live, nggak main-main live. Nanti videonya akan saya share bagikan. Kita akan ketemu lagi pada video keempat berikutnya mengenai pembentukan step by step. Bagaimana ciri kondisinya. Jadi latihannya nggak stagnan. Latihannya dibikin variatif. Seperti itu. Bersama Mas Gong di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.